Halo semuanya, perkenalkan nama saya Florisha Rahmania Serat, biasanya dipanggil Flo, dan saya dari kelas 9 Cambridge. Perkenalkan, nama aku Davina Nur Azara Hafsyah, biasanya dipanggil Davina, dan aku dari kelas 12 Harvard. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Yazid Muhandis, biasa dipanggil Yazid, dari kelas 9 Oxford. Prabu Andika Adrian. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Faiz Rahmadian, biasa dipanggil Faiz, dan saya dari kelas 12 Oxford. Ya, teman terdekatku itu juga ya pasti nggak cuma satu ya. There's definitely a couple people, and yang paling aku inget ya, they're always there for me whenever I need them. Di masa aku sedih, senang, mereka selalu bersedia buat aku gitu. Sebutkan nama, ya ada banyak sih, maksudnya nggak cuma dari kelas aku, ada juga kakak kelas, adik kelas yang aku benar-benar bersyukur mereka ada di hidupku. Syafia, Arumi, Ara, Jogina, dan lain-lainnya sebanyaknya. Mereka juga udah di sisi aku dari pas aku SD juga kan, jadi pasti mereka udah tahu banyak tentang aku. Mungkin best friend aku itu ada 3. Sebenarnya aku teman sama semuanya dan semua itu teman aku. We're friends together, tapi yang best friend itu ada 3. Yang pertamanya Reisha, yang kedua Clea, dan yang ketiga Akila. Jadi dulu itu waktu aku pertama kali ketemu Reisha, aku tuh ketemunya funny story. So I went to her class and she was making like cube stars. And I was really interesting about it. And like akhirnya aku samperin dia tanpa ngomong apapun, aku langsung ambil. So aku bilang, ini gimana cara buatnya? So aku langsung buat aja. So waktu aku tanya lagi ke Reisha bilang waktu saat itu dia kayak, ini orang kenapa ya? Kenapa serem banget mukanya? Gitu, tanpa ngomong apa-apa. Tapi abis itu dia bilang gini, setiap kali aku mention kuda, muka dia selalu senyum. Jadi setiap kali kita mau ngomong tentang sesuatu, pasti dimulainya dari kuda dulu. Karena aku suka kuda. Abis itu dari situ kita mulai berteman dari kelas 7 sampai sekarang. Terus kalau Clea, yang paling aku ingat itu waktu aku kelas 10, dia buatin aku kayak stiker gambaran gitu. Gambarnya itu koda itu kuda aku, dan aku udah simpen itu selama berarti 3 tahun. Sekarang ada di dompet aku, nggak pernah dikeluarin lagi. Terus kalau Akila, dulu itu dia itu tipe orang yang suka physical touch. Jadi setiap kali aku ketemu sama dia pasti dipeluk. Terus dia tuh selalu bawa kayak boneka gitu. Jadi kayak ke sekolah bawa stuffed animal. Terus kadang-kadang kita bisa share stuffed animalnya gitu deh. Terus kalau memorable things dari mereka bertiga, waktu 2023 Juli pertengahan berarti, I was in a very bad place. I was really stressed, maybe because aku kelas 11 dan ada banyak problem yang aku hadepin. Dan pada saat itu mereka kayak surprise aku. Mereka ajak aku ke taman mini dan di situ very fun day. Terus kita buat kayak painting, terus kita jalan-jalan, kita naik kereta gantung, banyak lah pokoknya di situ, dan itu seru banget. And it healed me. Sering sih, tapi fun fact mereka nggak pernah ke rumah aku. Jadi ya mainnya di luar terus. Kalau teman deket nggak cuma satu sih, ada banyak. Yang pastinya anak-anak asrama juga yang seangkatan, sama kakak kelas yang asrama, sama adik kelas yang asrama. Yang aku ingat dari mereka, ya kita sering mabar game bareng sama bercanda-bercanda lah di asrama. Kalau di luar nggak terlalu sering sih, palingan di asrama yang sering. Palingan Juan, Kenan, sama Aryo. Iya, angkatan sama satu asrama juga. Soalnya banyak banget teman yang aku sayangi dan yang aku cintai. Tapi mungkin kalau aku mention satu orang, ada temanku namanya Aga. Kenapa saya mention dia? Soalnya menurut saya dia itu seseorang yang sangat inspiratif buat saya. Kenapa? Karena dulu dia pas SMP, dia itu ceritanya kayak ya kurang confident dan juga mungkin mental health-nya kurang bagus, physical health-nya juga kurang bagus. Tapi menjelang SMA dia itu ambisi banget. Dia bilang kayak I'm gonna work on myself. Nah, dan sekarang kita bisa lihat mental health-nya itu dia bagus banget, confident, lucu, enak ngobrol gitu. Terus dia physical body-nya itu dia kayak meaty banget. Sekarang udah besar dari yang dulu itu kecil kayak tiang, sekarang itu udah kayak Hulk gitu, keren banget.
Teman terdekat, oh ada, namanya tuh Adam karena dia tuh orang itu lucu. Cukup dekat sih dari kelas 11. Pasti ada sih. Sebenarnya tuh banyak sih, tapi mungkin pas kelas 7 kan tiba-tiba ada pandemi gitu kan. Mungkin kita tiba-tiba langsung sekolah online, tapi ada satu guru yang ke sekolah untuk Zoom meeting lewat online, tapi ya di kelas. Terus cuman ada satu temen aku yang dateng di sekolah. Terus itu jadi kayak lucu aja gitu, dari 11 anak itu cuman ada satu yang masuk secara langsung gitu. Sebenarnya pengalaman yang memorable banyak banget pasti ya. Terus tapi yang paling aku ingat ada 2. Yang pertama, setiap kali kita OSIS camp. Aku tuh SMA OSIS camp cuman 2 kali kalau nggak salah. Yang pertama ke Jogja waktu kelas 10 sama ke Malang waktu kelas 11. Dan itu ada ceritanya masing-masing. Misalnya kita ke Bromo, terus kita ke Malioboro dan jalan-jalan lah pokoknya. Intinya di situ paling seru pokoknya intinya. Kalau di program-program Karisma Bangsa yang paling seru itu OSIS camp menurut aku. Selain itu waktu kelas 12 baru-baru sih kita setiap kali makan siang kita selalu nonton bareng di smartboard. Jadi nanti Elki dia akan kayak pakai komputernya HDMI dicolok, abis itu tiba-tiba nyala di sini. Jadi kadang-kadang kita nonton film horor, film sedih, terus kadang-kadang kita juga nonton series. Kita nonton satu series full dan itu alay banget ceritanya. Jadi kita sambil ketawa bareng, kita sambil senyum-senyum bareng. Pokoknya seru lah, pokoknya itu yang paling aku inget sih. Palingan pas OSIS camp, ya jalan-jalan bareng teman-teman, mabar juga. Itu kan beberapa hari jalan-jalan, satu yang nginep di hotel gitu, terus jalan-jalan juga bareng teman-teman. Seringkali kita dalam rangka kayak acara kelas gitu, kita jalan atau nggak pas event OSIS camp, kita jalan-jalan. Tapi waktu itu kita pernah ke Blok M sama teman-teman yang lain, seru banget gitu, kita kayak have fun aja, kayak acting kayak idiot gitu. Nggak idiot tapi kayak seru aja gitu. Kayak kita be ourselves aja gitu, jalan-jalan, menikmati suasana dan yang lain-lain gitu. Teman-teman ya dengan teman-teman sekelas juga. Tapi mungkin yang paling menolong aku itu laboratorium sih. Apalagi laboratorium kita yang baru, itu juga bisa menolong kita memaham materi yang kita pelajari lebih lancar. Terus dengan eksperimen-eksperimen yang lucu, yang bisa bikin memori gitu sama teman-teman, itu juga bisa bikin aku lebih ngerti pelajarannya dan lain-lain. Kalau menurut aku sih lab chemistry, biology, and physics. Dulu kan di lantai 2 dan sekarang udah dipindahin ke gedung yang sebelah. Tadinya kafet kan. Dan jadinya makin besar, terus makin banyak, makin kebuka, makin enak lah pokoknya suasananya. Terus aku di sana juga banyak juga memori, seperti waktu aku kelas 11, aku waktu itu ngikutin AS level, dimana kita harus ngerjain eksperimen gitu. Terus kita di lab sambil nunggu ujian kita juga. Jadi kayak setiap kali kita masuk lab kayak iya kita dulu pernah belajar AS level di sini bareng-bareng. Terus struggle-nya memang lumayan, jadi ya keinget banget sampai sekarang. Tapi menurut saya suatu hal yang bikin saya sangat berkembang itu MPH. Lapangan MPH. Stadium MPH. Kenapa? Karena pas kita di kelas itu kita kan belajar, kita kan fokus, duduk, belajar. Ya ada serunya juga, pasti bakal seru. Tapi kan kita itu lagi belajar ya, lagi memakai otak istilahnya. Nah, adanya MPH ini membuat hidup saya lebih balance. Jadi saya bisa menggunakan body saya untuk main basket, badminton, apa itu, hidup saya lebih balance. Dan itu satu hal yang saya bakal ambil dan saya bakal bawa ke seluruh ke kehidupan saya yang lain-lain, itu balance gitu. Kalau fasilitas di sekolah bisa dibilang kantin sih. Karena di kantin tuh kita bisa bertemu sama temen yang nggak ada di kelas, terus
bisa share beberapa pengalaman juga yang dialami oleh mereka, dan pas kita mendengar kita bisa mempelajari, jadi kita tidak melakukan hal yang sama gitu. Ya mungkin aku juga pilih fisika karena guruku juga cara mengajarnya tuh lebih bikin aku lebih ngerti gitu kan, dari cara dia membawa fisika daripada yang pusing, lebih membawa enjoy gitu belajarnya. Menurut aku, sistem pelajaran di Karisma Bangsa itu mencakup semua aspek dalam kehidupan, bisa itu dalam akademik, ataupun sosial, ataupun emosional juga. Contohnya akademik, kita juga ada tim Tosca kan, terus jadi untuk anak-anak yang pengen fokus sama sains ataupun sama matematika ataupun sama pelajaran yang lain bisa ikut itu. Terus untuk anak yang suka bersosialisasi kayak berorganisasi bisa kayak aku ikut OSIS, dan itu seru banget. Dan untuk yang emosional menurut aku kayak sekarang every time I need some help or like emotional support, I always know that I have to go to my wali kelas. Jadi di sini tuh kekeluargaannya sangat kuat. Jadi kayak kalau misalnya ada problem antara friend ataupun antara emotional sendiri-sendiri, kita bisa langsung ke wali kelas. Ya mungkin palingnya kita belajar boleh pakai gadget, terus ada laboratorium juga, sama kalau anak olimpiade biasanya ada eduos. Jadi lebih lebih berkembang lah, kita bisa ketemu teman yang dari sekolah lain, terus juga belajar ilmu baru, belajar pakai gadget. Soalnya sebelumnya kan nggak pernah saya belajar pakai gadget. Menurut saya banyak yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain. Ya, terutama mungkin kurikulumnya. Kita itu di Karisma Bangsa menggunakan Cambridge Curriculum dan A-Level Curriculum, dan itu sangat menunjang untuk kita bisa kuliah di luar negeri gitu. Itu suatu spesialitas Karisma Bangsa. Nah, itu dalam segi akademis ya. Tapi juga ada dalam segi emosional. Nah, apa segi emosional itu? Menurut saya guru-guru di Karisma Bangsa itu sangat suportif dalam segi emosional. Jadi kalau kita ada masalah dengan pertemanan atau yang lain-lain, kita bisa curhat ke guru. Dan gurunya itu baik banget. Semua wali kelas yang saya pernah punyai gitu, dari SMP sampai dengan SMA, semuanya baik banget. Semuanya willing to listen gitu. Dia mau mendengarkan kita. Dan itu salah satu hal yang berharga banget. Value-nya nggak bisa dikasih nominal uang, nggak bisa. Mungkin nilai yang akan aku bawa ke masa depan itu definitely 5 core values kita, yaitu ada honesty, respect, independence, collaboration, sama excellence. Mungkin dalam masa kita lagi kesulitan atau ada masalah, itu aku selalu ingat core values kita, karena ya mungkin itu juga bisa menolong kita juga kan dengan memikir lebih jauh. You won't be as happy trying to satisfy yourself as you will be when you help others. Itu yang aku belajar dari OSIS sih, mainly. Jadi kayak kalau misalnya kita bantu orang lain, kita bisa merasa lebih senang daripada kita merasa kayak kita buat diri kita senang. Itu berbeda, kayak rasa senangnya itu beda aja pokoknya intinya gitu. Lewat misalnya kita lihat guru tolong menolong ke muridnya, ataupun kita juga ngerasain kayak sebagai OSIS aku nolongin orang di luar KB juga gitu. Kayak misalnya program-program yang kayak KBBK gitu-gitu. Palingan itu sebenarnya disiplin sama apa tadi Bang? Ya kan disiplin gara-gara ya asrama kalau keluar nggak boleh telat gitu. Walaupun kadang-kadang masih, tapi itu kan ngelatih disiplin. Sama kalau asrama itu kamarnya harus dirapiin, nanti dinilai juga, nanti ada kerapihan kamar juga, jadi kita ngerapiin kamar sama ngelatih mandiri kita. Sebenarnya banyak ya, tapi Karisma Bangsa juga mengajarkan saya untuk lebih disiplin dan juga lebih inisiatif gitu, dan juga lebih confident. Kalau saya nggak di Karisma Bangsa, mungkin
saya nggak bisa se-confident ini dan saya nggak bisa se-efektif ini di hidup saya, baik akademis atau juga relasional dengan orang lain. Lebih ke disiplin sih. Ya disiplin ngerjain tugas lah, terus submit assignment-nya tepat waktu gitu. Nanti bisa dibawa juga ke ke pekerjaan gitu lah. Jadi biar ada kebiasaannya gitu. Meskipun ada banyak guru yang aku kenal walaupun dari kelas 7 sampai kelas 9 berganti-ganti. Ada satu guru, meskipun aku baru kenal setahun ini, tapi guru ini benar-benar bikin aku enjoy pelajarannya, yaitu Pak Bia. Selain guru fisika, Pak Bia juga kepala sekolah SMP Karisma Bangsa, dan di luar pelajaran fisika, Pak Bia juga bisa meluangkan waktu buat aku gitu dan teman-teman aku, misalnya mau nanya tentang masa depan. Contohnya, aku pernah minta tolong Pak Bia untuk SMA aku, pelajarannya apa yang aku bisa pilih, apa yang lebih cocok buat aku, dan Pak Bia itu benar-benar menolong aku gitu. Terus kalau misalnya di dalam pelajaran, Pak Bia itu benar-benar ngebawa fisika jadi enjoy daripada bikin pusing gitu. Tapi itu beneran bikin enjoy gitu. Mungkin aku mau mention 3 ya. Tiga orang. Satu itu Miss Ningrum. Miss Ningrum udah nggak di sini lagi. Cuman Miss Ningrum itu guru chemistry pertama aku waktu aku kelas 7. Cara teaching dia itu cara dia ngajar itu sangat seru. Terus berinteraksi gitu sama murid-muridnya. Terus dia juga pakai kayak aplikasi-aplikasi yang buat studying more fun gitu. Terus pokoknya sangat berkesan waktu aku kelas 7, especially kan aku baru masuk kan. Jadi kayak I feel home when it was her class gitu. Jadi aku merasa kayak aku diterima pada kelas dia. Selanjutnya yang kedua itu Miss Alfi. Miss Alfi itu guru pembina OSIS aku sementara doang untuk beberapa bulan, dan itu programnya cuma satu, which is 17 Agustusan. She was a very hardworking person, and she really inspired me how to love myself and not to blame myself if I did something wrong, and to work harder every time something wrong came up. Gitu sih. Yang ketiga, Miss Moon. Miss Moon itu guru wali kelas aku selama 2 tahun, kelas 11 sama kelas 12, dan like what I say before, dia wali kelas aku, jadi kayak setiap kali aku ada problem, aku selalu ke dia. Kayak kalau misalnya ada masalah soal pertemanan, kalau misalnya ada masalah soal universitas yang kita sedang lewati bersama-sama, itu kalau misalnya ada yang gagal, itu Miss selalu kayak nggak apa-apa ya, ayo kita semangat, pasti ada cara lain gitu. Miss Alfi deh. Yeah, because waktu aku di OSIS itu kan pulangnya sampai malam, jadi kayak I always see her face, so it's never boring with her, and she inspired me to be a good ketos at that time. Kalau guru yang berpengaruh banyak sih, kayak wali kelas itu kayak namanya ngajarin lah, PBP gitu kan sama wali kelas, kayak Pak Makrus sama Pak Furkon. Terus guru fisika sekarang Miss Uli, dia juga kalau ngajarin ya niat banget, jadi kita juga pengen belajar gitu ya, kayak dia berusaha supaya murid-muridnya ngerti pelajarannya. Terus juga lumayan seru juga sih ngajarinnya. Menurut saya banyak guru, saya bisa sebutkan nama-namanya, semuanya pasti membekas ke saya. Tapi mungkin kalau saya harus mention 3 guru yang impact-nya itu paling besar di hidup saya. Salah satunya mungkin Pak Febri, kelas 12 walas saya sekarang saat ini, dan juga Pak Nozim, Mr. Nozim. Dia itu wali kelas saya juga pas kelas 7. Dan juga
Pak Jeffrey mungkin. Tiga-tiganya ini wali kelas saya. Pak Jeffrey itu kelas 10. Nah, mungkin ini recency bias atau apa gitu ya, tapi saya berasa bahwa Pak Febri itu seseorang yang paling mengafek saya. Orang di Karisma Bangsa yang paling afek saya. Sebagai guru dan sebagai orang juga generally gitu. Mungkin Pak Febri, guru matematika. Udah pasti sih pertemanannya ya, apalagi nanti teman-teman aku juga udah pasti pisah, go their own ways. Nah, tapi selain pertemanan juga guru-guru. Udah pasti aku sama guru-guru, aku kangen deh. Terus guru-guru KB itu chill gitu loh, maksudnya nggak yang sampai galak banget, terus nggak sampai ketat banget, tapi masih chill, masih bawa santai gitu. Sedih lah, apalagi ninggalin teman-teman aku, terus guru-guru, ya semuanya lah, pasti aku kangen. Teman-temannya sama gurunya sih. Teman-teman aku yang seangkatan itu pada baik banget, seru, terus nggak ada yang kayak geng-gengan gitu, semuanya akur, semuanya pokoknya together lah. Dan itu juga dibantu sama guru-guru yang ada di KB. Terus mereka juga every time we're struggling on our pelajaran, mereka selalu kayak bantu kita. Terus kalau misalnya ada nilai yang jelek, mereka yang nyamperin kita. Walaupun nanti di kuliah nggak akan kayak gitu, jadi itu yang paling aku akan inget sih. Ya teman-temannya, soalnya nanti kan nggak bisa ketemu lagi. Guru-gurunya juga, nanti masih ketemu juga sih guru-gurunya. Sama apa ya, abi-abi asramanya juga palingan. Mungkin satu kata, suasana. Suasana saat saya saat saya masuk ke sekolah di pagi hari dan menjelang siang, saya udah ngobrol sama teman-teman, belajar, mungkin main basket. Habis itu pas sore hari saat saya harus pulang. Suasana hari-harian di Karisma Bangsa ini sangat membekas buat saya. Itu salah satu hal yang paling important dan memorable, dan yang akan saya rindukan, dan pasti saya nggak bakal experience lagi. Itu cuma satu kali kan saya di Karisma Bangsa sehidup saya, dan suasana di Karisma Bangsa itu satu hal yang saya nggak bisa jalankan lagi, tapi satu hal yang sangat membekas ke dalam hati saya. Yang aku bakal rinduin tuh ya kayak kelas activity, nobar film di kelas, terus makan bareng lah gitu. Aku berharap yang orang yang nonton ini bisa termotivasi masuk Karisma Bangsa atau lebih termotivasi belajar di Karisma Bangsa. Singkat saja, Karisma Bangsa selalu di hati. It's okay to take things one step at a time. Slow and steady progress is often the best approach. Menurut aku, melakukan sesuatu itu tidak perlu buru-buru, karena as long as you're confident and you're sure about your decision, mungkin itu yang terbaik untuk kamu. Teman-teman, terima kasih udah menemani masa SMP ku. Terus semangat belajar walaupun kita mungkin udah jarang ketemu. Ya, terima kasih. Mungkin nggak terlalu banyak ya, tapi advice-ku lagi yaitu always be with other people gitu.